Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Erlangga, mahasiswa Teknik Informatika dari kelas T2 dengan NIM 2302355202024. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari matkul manajemen proyek teknologi informasi. Tugasnya itu eh, cari atau uraikan tentang manajemen proyek teknologi informasi ini terserah dari Google, dari platform media sosial ataupun dari jurnal atau artikel, dan saya memilih dari YouTube. Untuk mengabsenkan waktu, kita akan masuk ke slide pertama. Apa itu proyek TI? Gampang itu, proyek TI itu kerjaannya membuat sesuatu yang berhubungan dengan teknologi seperti aplikasi, website, atau jaringan dalam jangka waktu tertentu. Bedanya dengan operasi rutin itu, yang seperti admin kantor ataupun proyek, kalau admin kantor itu kerjanya terus-menerus. Kalau proyek itu ada tanggal mulai dan ada tanggal selesainya, berarti ada kesepakatan sebelum mengerjakan. Sebuah proyek harus diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Contohnya itu tuh seperti membuat aplikasi mobile banking atau sistem absen online di kampus. Adapun tiga aturan main, yaitu triple constraint. Agar proyek sukses, kita harus menjaga keseimbangan tiga hal ini, yaitu scope, time, dan scones. Scope itu isi kerjaannya, apa yang dikerjakan, apa saja yang harus dibuat, jangan sampai melebar kemana-mana. Maksudnya melebar kemana-mana itu tidak fokus pada tujuan awalnya, malah awalnya yang proyeknya itu A, malah ke B. Jadi kita harus fokus dari awal memang, yaitu proyek A. Waktu. Waktunya itu harus sesuai jadwal dan tidak boleh ngaret. Tidak boleh, jangan ngaret, yaitu jangan lebih dari kayak tanggal yang telah ditentukan. Misalnya tanggal 31, ya harus selesai pada tanggal 31. Adapun cons, yaitu duit atau biaya. Jangan sampai boros atau melebihi anggaran yang ada. Dan sampai anggaran telah ditentukan begini, malah kurang ataupun tidak bisa digunakan. Baik, lanjut. Siapa saja yang terlibat ataupun stakeholders. Orang-orangnya itu mulai dari bos yang punya modal atau sponsor, kita sebagai pengelola atau project manager, tim teknis, programmer atau desainer, sampai orang yang bakal pakai aplikasinya nanti. Adapun tugas manajer proyek jadi jembatan buat semua orang ini supaya komunikasinya lancar dan nggak salah paham ataupun sebagai perantara. Adapun pengaruh kantor dan budaya kerja, struktur kantor, ada kantor yang kaku dan ada pun kantor yang santai tapi fokus ke proyeknya. Dan ini sangat berpengaruh ke kecepatan kerja tim. Adapun budaya kerja, kalau orang-orang di kantor suka gotong royong dan terbuka, biasanya proyek IT jauh lebih cepat selesai dan hasilnya bagus. Tahapan kerja ataupun siklus hidup. Adapun model kerjanya waterfall dan spiral. Waterfall itu langkah demi langkah, kayak anak tangga, baru tidak bisa dibalikkan ke atas. Kayak misalnya sudah sampai ke proses B, kita nggak bisa balik ke proses A. Adapun spiral berputar sambil terus cek resiko biar aman. Cara kerja modern, agile dan scrum. Agile, cara kerja yang fleksibel. Nggak usah ditunggu dokumen tebal, yang penting aplikasi yang cepat jadi dan bisa dicoba. Berarti tidak perlu embel-embel yang terlalu aneh, yang penting fokus pada aplikasi dan bisa digunakan. Scrum, kerja bareng tim dalam waktu singkat, misalnya 2 minggu sekali untuk pamerkan hasilnya ke bos, lalu diperbaiki lagi, jadi lebih cepat ketahuan kalau ada yang salah. Adapun risiko dan cara mengatasinya, masalah yang sering muncul itu teknologi tiba-tiba rusak, tim mendadak berhenti, atau klien minta tambah fitur terus, scope atau creep. Solusinya itu harus punya rencana cadangan, mitigasi, dan komunikasi yang rajin
biar masalah kecil nggak jadi besar. Adapun masa depan dan kesimpulannya itu tren sekarang itu kerja nggak harus di kantor ataupun virtual team pakai bantuan AI. Dan kita bisa menggunakan bantuan AI yaitu kecerdasan buatan dan sistem cloud. Intinya itu proyek IT sukses kalau aplikasinya berguna, selesai tepat waktu, dan udah nggak bikin kantong jebol. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.